Ditendang Allegri, Bernardeschi meringis kesakitan. Federico Bernardeschi menjadi sorotan di laga Torino versus Juventus. Massimiliano Allegri sampai menendang pemainnya itu hingga meringis kesakitan. Juventus berhasil mengalahkan Torino 1-0 di Stadion Olimpico Grande Torino dalam laga yang berakhir pada hari Minggu 3 Oktober 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Bianconeri dicetak oleh Manuel Locatelli di menit ke-86 setelah menuntaskan umpan dari Federico Chiesa. Terlepas dari hasil ini, Allegri selaku pelatih Juventus sepertinya sempat kesal dengan Bernardeschi. Mantan winger Fiorentina itu mendapatkan tendangan di pantat dari Allegri pada menit ke-62. Berdasarkan dari statistik, Bernardeschi memang tidak bermain bagus-bagus amat di sisi kanan. Dia melepaskan 3 umpan silang, tapi tidak ada yang akurat. Beberapa netizen di media sosial bahkan sepertinya sangat senang dengan aksi Allegri yang menendang Bernardeschi. Hal itu tak lepas dari performa Bernardeschi yang terus jauh dari harapan sejak berkostum Juventus pada tahun 2017. Allegri kemudian mengganti Bernardeschi dengan Dejan Kulusevski di menit ke-80. Pemain asal Swedia itu bisa saja mencetak gol di injury time andai bola tembakannya tak membentur tiang. Bernardeschi juga sempat menjadi sorotan saat Juventus mengalahkan Chelsea 1-0 di Liga Champions. Meski menyumbang assist, dia gagal mencetak gol saat menyambar bola di mulut gawang. Nostalgia, Dede Deschamps menyesal hanya sebentar tukangi Juventus. Menjelang semifinal UEFA Nations League 2021 antara Belgia versus Prancis di Allianz Stadium, markas Juventus Jumat 8 Oktober 2021. Dede Deschamps bernostalgia. Pelatih Les Bleus tersebut rupanya menyesal tidak menukangi Bianconeri lebih lama lagi. Walau kini sukses melatih tim nasional negaranya dengan prestasi juara Piala Dunia 2018, Deschamps juga punya cerita dengan Juventus. Setelah bermain untuk si nyonya tua selama 1994 sampai 1999, ia kembali ke Turin sebagai pelatih di 2006-2007. Saat itu Juventus baru diperintahkan untuk turun kasta dari Serie A ke Serie B akibat kasus pengaturan skor yang kondang dinamakan Calciopoli. Fabio Capello yang saat itu menjadi allenatore memilih mundur untuk kembali bekerja di Real Madrid. Deschamps pun datang dari AS Monaco untuk menolong bekas klubnya. Padahal bisa saja ia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik setelah membawa Le Monégasque menjadi kampiun Coupe de la Ligue 2002-2003 dan runner-up Liga Champions 2003-2004. Di akhir musim, Juventus sukses menjadi juara kasta kedua Liga Italia dan meraih tiket promosi otomatis dengan 28 kemenangan dari 42 pertandingan. Sayangnya Dede Deschamps memutuskan hengkang saat masih ada 2 pekan tersisa karena konflik dengan petinggi kesebelasan hanya beberapa jam setelah gelar dipastikan. Aku sangat senang bisa kembali ke Turin. Di sini aku bisa bertemu kembali dengan orang-orang yang pernah membersamaiku di Juventus, papar Deschamps pada El Equipe. Di sini adalah rumah keduaku. Setelah 5 tahun bermain di Juventus, karir manajerialku terhenti secara prematur. Saat aku memutuskan pergi saat itu kupikir adalah keputusan terbaik, tapi rupanya tidak. Tambah juru taktik berusia 52 tahun tersebut. Deschamps berpeluang mewarnai kepulangannya ke Turin dengan membawa Prancis ke final di ajang UEFA Nations League yang baru digelar pada 2018 lalu. Tim Ayam Jantan belum pernah menjadi juara. Kini Prancis jadi salah satu tim terbaik di divisi A bersama Belgia, Italia, dan Spanyol. Kegagalan di Euro 2020 yang hanya sanggup mereka injak babak 16 besarnya pun bisa segera ditebus. Moiskin bakal jadi andalan Juventus jangka panjang. Petinggi klub Juventus Pavel Nedved menyatakan Bianconeri senang dengan Moiskin dan percaya dengan sang pemain di lini depan. Pemain sepak bola berusia 21 tahun tersebut sebelumnya pernah memperkuat raksasa Liga Italia, tapi ia hanya mencetak 8 gol dalam 21 pertandingan di semua kompetisi pada periode pertamanya. Alhasil ia dilepas ke Everton pada tahun 2019, tapi karir sepak bolanya di Everton kurang menyenangkan. Moiskin pun dipinjamkan Carlo Ancelotti ke PSG dan bersama klub asal Prancis penampilannya malah moncer di lini depan. Dipinjam selama semusim dirinya mampu mencetak 17 gol dalam 41 pertandingan. 13 gol diantaranya ia cetak di kompetisi Ligue 1 2020-2021. PSG pun sejatinya ingin sekali mempermanenkannya, namun sang pemain pada akhirnya harus kembali ke klub sepak bola Merseyside.
Di sisi lain, Juventus pada musim panas 2021 harus kehilangan Cristiano Ronaldo dan Moiskin, juga didatangkan untuk menggantikannya di lini depan. Raksasa Liga Italia memutuskan untuk meminjamnya selama 2 tahun dari 6 pertandingan di musim baru. Moiskin memang baru mencetak 1 gol di Serie A. Namun Pavel Nedved menegaskan jika Juventus tetap percaya dengannya. Berbicara kepada Dance, Pavel Nedved mengatakan jika senyumnya tua percaya dengan kualitas Moiskin. Ia memastikan jika klub memang bulat memilihnya sebagai striker Juventus yang sudah tahu betul suasana klub sepak bola asal Turin. Meski masih minim mencetak gol, namun Pavel Nedved mengklaim kalau juniornya telah banyak berkembang pesat, terbukti mencetak 17 gol untuk PSG, dan ia nilai tidak semua pemain bisa melakukannya. Ia percaya dengan para pemain muda Juventus bisa memiliki masa depan yang bagus. Sebagai informasi, Moiskin ketika Juventus menang melawan Torino dengan skor tipis 10 dimainkan sebagai starter, tapi ia gagal bermain selama 90 menit. Usai cetak gol menangkan Juventus, Manuel Locatelli malah ditanduk oleh Chiellini sampai memar. Manuel Locatelli mengakui gol kemenangannya dalam derby akan membuat keluarga pendukung Juventus sangat bahagia hari ini. Granata mendominasi babak pertama, tetapi Bianconeri bangkit seiring berjalannya waktu berkat perubahan taktis seusai memasukkannya Joan Cuadrado dan Federico Chiesa pindah ke peran penyerang tengah. Locatelli mendapatkan gol kemenangan di menit-menit akhir. Selebrasi setelah gol itu sedikit kacau, dengan Chiellini tampaknya terlalu dekat dengan rekan satu timnya. Giorgio menandukku, jadi aku pasti akan memar besok, Locatelli mengatakan kepada Dance. Skuad menyambut saya dengan sangat baik, kami adalah sekelompok teman yang hebat dan semua orang rendah hati. Jadi itulah yang benar-benar penting. Kami memenangkan derby, itu perasaan yang luar biasa. Ini adalah derby, tetapi kami juga membutuhkan langkah maju di klasemen. Sekarang ada jeda untuk tugas internasional. Kami dapat mengisi ulang baterai kami dan kemudian melanjutkan di mana kami tinggalkan. Max Allegri terus memberikan saran kepada Locatelli, tetapi mungkin ada lebih banyak pertahanan yang harus dilakukan di Juve daripada Sassuolo. Pelatih berharap banyak dari saya, dan saya mencoba melakukan segalanya untuk berkembang. Itu sulit hari ini. Fede melihat saya dan memberikan asis yang bagus. Itu adalah gol yang bagus. Ini tentu filosofi yang berbeda dengan Sassuolo, tetapi faktanya kami di sini untuk menang, dan itulah yang ingin kami lakukan. Locatelli mengungkapkan jika dia bergabung dengan Juve, bahwa dia selalu menjadi penggemar Bianconeri. Ayah dan paman saya selalu datang untuk menyemangati saya. Saya memiliki seluruh keluarga pendukung Juventus di rumah sekarang yang sangat bahagia.